Jadi tadi sebenarnya dalam bincang-bincang saya sudah sampaikan keberadaan saya di sini adalah memang merespon atau memang kami memang ada sudah katakanlah imbal balik dalam pengertian karena sudah kenal lama gitu ya. Sama Coki ini udah kenal 20-30 tahun dari mulai muda, dari mulai sebelum dia married saya udah kenal gitu. Sehingga saya paham karena saya kenal keluarganya juga, saya ngerti siapa dia gitu kan. Karena di dalam situasi seperti ini, konsentrasi seperti ini, jangan kita semuanya hanya berfokus kepada pilpresnya aja. Ya, ini adalah satu bagian yang nggak terpisahkan, ya, karena keduanya harus berjalan, ya. Nah, kriteria yang kita tetapkan untuk siapapun itu akan mewakili. Kalau namanya presiden nanti mewakili kita di pemerintahan, ya, menjadi kepala negara. Kalau apa namanya pileg ini ya legislatif nanti mewakili kita sebagai rakyat tentu kepentingannya memperjuangkan ya menampung semua aspirasi. Jadi kriteria apa yang diperlukan bagi orang-orang yang kita mau pilih ya untuk menjadi wakil kita? Tentunya harus tetap memenuhi kriteria positif yang 3 hal kalau menurut saya. Pertama, harus ada personality yang baik. Ya kan? Nah, kalau kita kupas dari sana ya, kita tahu Coki ini bagaimana, ya personalitinya seperti apa. Dia adalah orang yang humble, orang yang rendah hati, orang yang mau belajar, ya kan. Kemudian dia juga sudah punya pengalaman sebagai jurnalis pernah, sebagai pendidik pernah. Kemudian kita berangkat kedua, track recordnya itu yang tadi juga sudah sebagian terbaca. Ada nggak sih hal-hal yang negatif yang menjadi track record seseorang yang kita mau pilih menjadi pemimpin kita atau menjadi wakil kita, itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting. Jangan pilih orang yang track recordnya nggak baik kan gitu kan. Jangan orang pilih juga orang yang personalitinya nggak baik. Nah, sesudah 2 hal ini tentunya terpenuhi, kita berangkat kepada hal yang ketiga. Dia mau ngapain sih? Di dalam tugas yang kita pilih dia ini kita percayakan mau kayak apa? Bahasa kerennya sekarang dia punya gagasan apa sih? Tadi udah disampaikan sama dia gitu. Bahwa tadi gua dalam pembicaraan kami secara pribadi dikatakan, dia bilang, Bang, atau Uda, atau Bapak, dia bilang, saya ini benar-benar terpanggil. Iya kan? Bukan karena saya katakan ada sesuatu kepentingan, ya, mencalekkan diri. Nggak ada kepentingannya. Toh dia udah nyaman dengan latar belakang dia, ya, dengan pekerjaannya dia, dengan aktivitasnya dia. Tetapi kalau sudah mengatakan panggilan, ya itu memang yang kita inginkan seperti itu. Orang maju menjadi pemimpin atau orang maju menjadi wakil rakyat harus panggilan. Kalau bukan karena panggilan, ya udahlah, nanti dipanggil-panggil sama uang, dipanggil-panggil sama kekuasaan, semuanya akhirnya jadi nggak benar, ya. Untuk itu tentunya saya tidak keberatan, ya, sangat mensupport Coki ini untuk maju, ya, di Dapil 6 ya, Jawa Barat ya. Betul. Untuk Depok dan Bekasi, gitu. Saya yakin dengan track recordnya dia, dengan personality-nya dia, dengan gagasan dia, masyarakat bisa mendukung. Nah, apa peran saya di sini? Tentunya saya sebagai seorang lawyer profesional, ya kan, saya tentunya punya kewajiban juga, ya, menjaga bahwa jalannya kontestasi ini harus dalam pengertian rule yang benar. Karena dalam kontestasi pileg ini juga kadang-kadang banyak hal-hal yang cukup keras juga tarik menariknya. Ya, saya hanya mau menyampaikan kepada masyarakat apa para kontestan yang lain, mari jaga kejujuran, keadilan, ya, kemudian jaga juga kenetralan gitu ya kan, sehingga nggak ada yang saling mencuri, nggak ada yang saling menjatuhkan, nggak ada yang saling jegal-menjegal. Karena saya tentunya sebagai yang mendukung Coki, saya akan katakan siapa yang mengganggu nanti di perjalanan, ya kami tim hukum dari Coki Sitohang akan siap untuk memberikan dan untuk katakanlah mengambil legal action terhadap orang-orang mengganggu jalannya pencalonan saudara Coki.